Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Dwi Kinanti, NIM 0101233172, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis. Terminologi hadis. Hadis, kata hadis secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja hadatsa yahdisu, hadisan, yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kajian aktual. Penggunaan kata hadis ditinjau dari sudut kebahasaan tersebut juga dapat ditemukan dalam Al-Quran, disebut sebanyak 28 kali dengan rincian 23 dalam bentuk mufrad dan 5 dalam bentuk jamak. Menurut M.M. Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini antara lain: A. Komunikasi religius, pesan atau Al-Quran. B. Cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya. C. Cerita sejarah. D. Rahasia atau percakapan yang masih hangat. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul, dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri, ada beberapa definisi yang antara satu dengan yang lainnya agak berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan hal ihwalnya. Sunnah. Secara etimologi, sunnah berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang dapat kita lihat dari perkataan Rasul. Barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan peroleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya. Tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa yang orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Sedangkan menurut istilah, secara terminologi yang digunakan muhassidin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik moral, maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi maupun sesudah menjadi rasul. 3. Khabar. Khabar menurut bahasa berarti al-na'ba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu A. Khabar ada sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. B. Khabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar ada berita yang datang dari selain Nabi, atas dasar dengan muhassidin. Sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan kesenian disebut akhbari. C. Kabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar ada sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi. Maka seorang ahli hadis atau ahli sunnah. 4. Athar. Athar secara etimologi berarti bakiyat al-sya'i, yaitu sisa satu peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertian secara terminologi ada 2 pendapat. 1. Athar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan 2. Athar adalah perbedaan dengan hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. B. Kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah tidak ada sumber hukum selain Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah. Dalam Allah Ta'ala terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat, tanpa pemaparan rinciannya, keseluruhannya, dan pencabangannya, kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok yang bersifat umum itu, yang tidak pernah berubah oleh bergulir waktu dan tidak berkembang lantaran keragaman manusia dan lingkungan dan tradisi masing-masing. Secara global, seluruh sejalan dengan Al-Quran menjelaskan yang mukbam, perinci, yang mujmal membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum. C. Dalil-dalil tentang kehujatan hadis. Dalil-dalil tentang kehujahan hadis. 1. Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran terdapat banyak yang menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah. Antara lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik akibatnya." Quran Surah An-Nisa ayat 59. Dan ayat-ayat lain yang dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertakan hikmah bersama Alkitab. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran, dan menuturkan pula hikmahnya. Di negeri tempat aku tinggal, aku mendengar seorang ahli Al-Quran yang mengatakan, yang dimaksud al-hikmah adalah sunnah Rasulullah.
Mayoritas ulama cenderung berpendapat bahwa yang dimaksud al-hikmah dalam ayat itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Berdasarkan pernyataan ini, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran kewajiban mengamalkan sunnah, sebagaimana dalam ayat lain kewajiban taat kepada Rasulullah. Semua itu merupakan dalil bertumpuk kepada sunnah dan jadikan salah satu sumber pembentukan syariat dalam Islam. 2. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kehujahan sunnah atau hadis adalah: Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang kepada duanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Hadis-hadis itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW diberi Alkitab dan As-Sunnah, dan mewajibkan kita untuk berpegang teguh kepada keduanya, serta mengambil apa yang ada pada Rasul, apa yang ada pada Sunnah, seperti mengambil apa yang ada pada Alkitab. Rasulullah SAW tidak cukup hanya memerintahkan berpegang teguh pada sunnahnya, tetapi juga mencela orang yang meninggalkannya karena hanya bertumpu kepada apa yang dalam Al-Quran saja. 3. Ijma'. Umat Islam telah mengambil kesepakatan bersama untuk mengamalkan sunnah. Bahkan hal itu mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang terpercaya. Dia berfirman, "Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa pembendaharaan Allah kepadaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku adalah seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah orang yang sama buta dengan orang yang melihat? Maka kamu tidak akan memikirkannya." Quran Surah Al-An'am ayat 50. 4. Pandangan Al-Ahra'i. Sesungguhnya mazhab Abu Hanifah imam, para ahli ra'yu tidak pernah menolak sunnah, dan para imamnya masih berargumentasi dengannya, serta membangun hukum-hukum mereka berdasarkan sunnah. Kebanyakan pemecahan masalah-masalah juga didasarkan pada hadis dan riwayat sebagaimana yang dapat kita saksikan pada berbagai buku dan mazhab. Di antara penulis di zaman kita sekarang ini, ada yang beranggapan bahwa Abu Hanifah hanya menganggap bahwa hadis sahih menurut pendapatnya hanya ada 17 artinya. Sesungguhnya pada praktiknya mazhab Hanafi hanya dibesarkan pada ra'yu. Mereka menukil pendapat seperti itu dari buku Muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. 5. Pandangan para fuqaha. Dengan pasti akan kami tegaskan di sini bahwa semua fuqaha kaum muslimin dari berbagai mazhab dan kawasan, baik yang mempunyai mazhab yang masih bertahan, yang tinggal namanya saja, yang memiliki pengikut maupun yang tidak, mereka yang memandang penting mengambil sunnah, menetapkan hukum dengannya, serta merujuk kepadanya apabila ada bagian dari agama Allah yang sudah jelas bagi mereka dan tidak dapat dipertentangkan lagi. Sikap seperti ini sama-sama diambil oleh orang yang cenderung kepada mazhab hadis. Diriwayatkan dari Al-Ra'bi yang berkata bahwa pada suatu hari Al-Syafi'i meriwayatkan suatu hadis. Kemudian ada orang yang berkata kepadanya, "Apakah engkau mengambil hadis itu, wahai Abu Abdillah?" Dia menjawab, "Kapankah aku meriwayatkan hadis yang sahih dari Rasulullah dan tidak aku mengambil sebagai dalil? Persaksikanlah oleh kamu sekalian bahwa bila hal itu aku langgar, maka aku adalah orang yang gila." Selain itu, diriwayatkan pada Al-Ra'bi pula bahwa dia berkata, "Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, apabila kamu menemukan suatu pendapat dalam kitab yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka pilihlah pendapat dari sunnah Rasulullah dan tinggalkan apa yang aku katakan." Sekian penjelasan dari saya tentang ilmu hadis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.